everyone still good condition? Now back again with Teacher Aida. We are going to study thematic, but before that we want to pray. Let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for today. We say thank you for new blessing. We say thank you for everything that you have done in our life. Thank you, Lord Jesus. We are going to study thematic. Please help us to understand our lesson today well. Thank you, Lord. We surrender this time only to your hand. In Jesus Christ's name, we always pray to you. Amen. Okay, everyone, let's prepare your thematic book 4C. Oke, semuanya sudah menyiapkan bukunya dari tematik kita 4C. Iya, oke. Tema kita masih tetap berbicara tentang peduli terhadap makhluk hidup. Dari subtema yang kedua, yaitu tentang keragaman makhluk hidup di lingkungan. Oke, hari ini kita akan belajar dari pembelajaran kita yang pertama dan yang kedua. Oke, semua perhatikan ya. Teacher Roida berharap dari pembelajaran kita hari ini, kamu dapat untuk mencari informasi tentang hewan dan tumbuhan langka. Kemudian, membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Dan berikutnya, membuat poster. Dan yang terakhir, yaitu menjelaskan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, perhatikan baik-baik ya semua. Siapkan buku tematiknya, kita akan buka dari subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Di mana kamu pernah melihat hewan dan tumbuhan ini? Ada yang pernah melihat ini? Ya, mungkin ada yang sudah pernah, tapi mungkin ada juga yang tidak pernah. Ini adalah salah satu contoh tumbuhan dan salah satu contoh hewan. Ya. Nah, tumbuhan dan hewan disebut adalah makhluk hidup. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Kita bersyukur bangsa kita adalah bangsa yang kaya akan hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Karena kekayaan alam di Indonesia sangat banyak. Nah, karena itu kita akan belajar contoh hewan dan tumbuhan yang langka di Indonesia. Nah, kita perhatikan satu-satu ya. Nah, coba perhatikan. Ini adalah contoh hewan yang langka di Indonesia. Misalnya orangutan, badak bercula 1, komodo, harimau, Sumatera. Mungkin kamu masih ada yang tahu selain yang Teacher Reda tunjukkan? Misalnya seperti burung cendrawasih, misalnya seperti penyu. Itu adalah contoh hewan yang langka di Indonesia. Dan yang berikutnya, ini adalah contoh tumbuhan langka. Ya, misalnya ada bunga Rafflesia. Oke. Ada juga kaktus, ada juga bunga bangkai, ada juga kantung semar. Ini adalah contoh-contoh hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Oke, karena itu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus melakukan kewajiban yaitu dengan cara melindungi hewan-hewan yang sudah langka agar tidak punah. Nah, yang berikutnya. Nah, sekarang Teacher Reda mau mengajak kamu untuk membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Oke, di dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar membuat pertanyaan berdasarkan teks. Nah, hari ini Teacher Reda mau kamu akan belajar membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Masih ingat ya, untuk membuat daftar pertanyaan ketika kamu wawancara, kamu menggunakan dengan kata tanya Adisimba ya, masih ingat ya? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar burung cendrawasih. Oke, nah perhatikan. Ini adalah contoh pertanyaan yang akan kamu buat. Misalnya, bagaimana ciri-ciri cendrawasih? Oke, lalu kamu bisa juga menggunakan mengapa cendrawasih dilindungi? Dan yang berikutnya, kapan cendrawasih mengalami peningkatan populasi? Dan yang berikutnya, apa usaha pemerintah untuk melestarikan cendrawasih? Nah, berdasarkan gambar, kamu juga bisa untuk membuat pertanyaan. Nah, di dalam pembelajaran sebelumnya, berdasarkan teks, kamu bisa membuat pertanyaan. Oke, nah yang berikutnya, perhatikan ya, contoh
poster pelestarian hewan langka. Kita belajar membuat poster. Nah, tadi Teacher Reda sudah memberikan gambar contoh hewan yang langka di Indonesia dan tumbuhan yang langka di Indonesia. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga ataupun melindungi hewan yang sudah langka? Apa yang contoh sikap peduli kamu terhadap hewan ataupun tumbuhan yang langka di Indonesia, yaitu dengan cara membuat poster. Membuat poster berarti mengajak orang lain ya untuk melakukan sesuatu. Misalnya, perhatikan berikut. Ini adalah contoh poster untuk mengajak orang lain menyelamatkan hewan langka di Indonesia. Misalnya, selamatkan hewan dan tanaman langka. Stop pembalapan liar. Stop pemburuan hewan langka. Dan yang berikutnya, ini adalah contoh. Mari lestarikan tanaman Edelweiss Jawa. Ini adalah contoh beberapa yang bisa Teacher Reda sampaikan. Contoh poster, ini adalah ajakan mengajak orang lain untuk menjaga kelestarian hewan yang ada di negara kita Indonesia, supaya apa? Supaya kita bisa bersama-sama untuk menjaga dan melestarikannya supaya tidak habis ya, tidak punah. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Teacher Reda berharap kamu dapat untuk mencari informasi. Bisa kamu mencarinya melalui internet ataupun gambar-gambar hewan-hewan apa saja yang ada di negara kita yang sudah hampir punah. Lalu, kamu juga bisa mencoba untuk membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Dan cara kamu mengajak orang lain sikap peduli untuk menjaga misalnya hewan langka, yaitu dengan cara membuat poster ya. Dan yang coba perhatikan. Nah, tadi Teacher Reda sudah menjelaskan hewan langka. Nah, sekarang coba perhatikan contoh hewan peliharaan. Apakah anak-anak teacher ada yang memiliki hewan peliharaan di rumah? Oh, mungkin ada pasti. Mungkin ada hewan peliharaannya kelinci. Mungkin ada juga burung. Mungkin ada juga ikan. Nah, ketika kamu memiliki hewan peliharaan, kamu memiliki kewajiban ya yang harus kamu lakukan. Ketika kamu memiliki hewan peliharaan tapi kamu tidak pernah memberi makan, lama-lama hewan peliharaannya akan mengalami kematian ya. Nah, sekarang perhatikan apa saja kewajiban yang harus kamu lakukan terhadap hewan peliharaan yang kamu punya. Misalnya, yang pertama, memandikan hewan peliharaan. Oke? Supaya apa? Supaya hewan peliharaannya itu tidak kotor. Itu adalah dampak atau manfaat yang dapat kita dirasakan oleh hewan peliharaan kita. Kalau misalnya kamu memandikannya, maka manfaatnya bagi hewan peliharaan kita menjadi bersih. Terus manfaatnya bagi lingkungan kita tidak menjadi bau. Kemudian yang kedua, kewajiban yang harus kamu lakukan, mengobati hewan peliharaan kamu jika sakit. Ya, memberikan vaksin contohnya. Manfaatnya apa bagi hewan peliharaan kamu? Hewan kamu tidak mudah terserang penyakit. Oke, lalu yang berikutnya, contoh kewajiban kamu terhadap hewan peliharaan kamu, membersihkan kandang. Nah, apa dampaknya bagi hewan peliharaan kamu? Hewan peliharaan kamu akan tetap bersih, karena kandangnya bersih ya. Kemudian manfaatnya bagi lingkungan tidak akan bau. Oke, lingkungan akan terasa nyaman. Lalu yang berikutnya, misalnya memberi makan. Nah, kalau misalnya hewan peliharaan kamu tidak kamu berikan makan, lama-lama hewan peliharaannya akan mati. Nah, karena itu kewajiban kamu harus memberi makan. Manfaatnya bagi hewan kamu tidak akan mudah terserang penyakit ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Teacher Reda mau, jika kamu memiliki hewan peliharaan di rumah, kamu harus memiliki kewajiban. Oke, jangan punya hewan peliharaan kalau tidak melakukan kewajibannya. Itu sama dengan kita sama dengan kita tidak peduli dengan hewan peliharaan, ya. Nah, karena itu Teacher Reda mengajak kamu, anak-anak teacher yang ada di John Level, jika kamu memiliki hewan peliharaan, jangan lupa untuk melakukan kewajibannya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Ada tugas.
sebelum kamu kerjakan tugas, hewan peliharaan yang kotor akan mudah sakit dan dapat menularkan penyakit kepada kita atau hewan lain. Oleh karena itu, kita harus memandikan, merawat, dan mengobati hewan peliharaan saat sakit. Oke? Nah, yang berikutnya, buku kita halaman yang ke-49 ya. Tuliskan 5 kewajiban yang dilaksanakan bagi hewan peliharaan dan manfaatnya bagi hewan dan lingkungan sekitar. Oke, kewajiban yang harus kamu lakukan. Oke, ketika kamu melakukan kewajiban, apa manfaatnya bagi hewan peliharaan kamu dan apa manfaatnya bagi lingkungan sekitar kamu. Tuliskan di dalam buku teks kamu dengan rapi dan kirimkan kepada teacher kamu. Thank you ya, sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan. Okay, God bless you.